Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yanto dari Dukulon serta teman-teman subunit sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Vincent selaku Kormanit Unit KKN UGM yang melakukan pelaksanaan KKN secara online di Desa Tegarejo dan Mertebu. Pada malam ini akan dilaksanakan uh, presentasi penyampaian output program dari anggota-anggota subunit E. Selanjutnya dilanjutkan dengan forum diskusi. Jadi Bapak dapat menyampaikan pertanyaan, tanggapan, kritik, saran terhadap masing-masing output dari anggota subunit E. Untuk koordinator mahasiswa subunit E adalah Maharani Aslamia. Mungkin kepada Maharani Aslamia sebagai farmasis subunit E, saya serahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman subunit E yang sudah hadir dan menyempatkan, serta Pak Yanto yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Pak, terima kasih banyak nih Pak. Mohon maaf. Untuk presentasinya mungkin akan kita mulai pada 20.05 sambil menunggu teman kami yang lain. Ya, sambil persiapan. Mungkin mohon maaf sekali Bapak Yanto atau mungkin bapak-bapak sekalian yang kemudian akan mendengar rekaman dari Google Meet kali ini, karena KKN kami dilaksanakan secara daring. Dari pihak UGM belum memperkenankan untuk pelaksanaan secara luring selama periode KKN, sehingga dengan segala keterbatasan ini kami sangat memohon maaf apabila dari kami sendiri ternyata kurang maksimal dalam melaksanakan KKN mengingat kondisi pandemi COVID-19. Baik, mungkin selanjutnya mungkin akan disampaikan presentasi program kerja dari Saudari Enjang terlebih dahulu, kemudian Saudara Ilham, dan kemudian saya. Mungkin nanti jika ada teman lain yang menyusul baru masuk ke Jimit, bisa dilanjutkan dengan presentasi program selanjutnya. Kepada Saudari Enjang, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Yanto dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf belum bisa on kamera karena di tempat saya kurang memungkinkan. Mungkin untuk presentasinya saya meminta tolong sama Maharani buat share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Yang lain apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu program saya tentang UMKM. Di sini saya membuat sebuah poster mengenai penguatan UMKM melalui perizinan berusaha. Nah, sebagaimana kita ketahui,
mungkin kita sudah sering mendengar UMKM, dan mungkin di mana-mana juga kita menemui UMKM. Namun mungkin dari kita belum begitu kenal betul ya dengan UMKM, dan kenapa sih UMKM itu harus ada izin usahanya. Yang pertama, kita mulai dari kita harus kenal dulu dengan apa itu UMKM. Nah, UMKM itu merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, usaha mikro, kecil, dan menengah itu juga ada perbedaannya. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro itu merupakan usaha dengan modal di bawah 1 miliar dengan hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Namun, modal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian, usaha kecil merupakan usaha dengan modal 1-5 miliar dengan hasil penjualan tahunan maksimal 15 miliar, namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dengan modal 5-10 miliar dengan hasil penjualan tahunan 15-50 miliar. Namun tidak termasuk pula tanah dan bangunan. Nah, seperti apa sih contoh UMKM itu? Contoh usaha mikro, misalnya ada pedagang asongan, toko kelontong, bengkel. Kemudian usaha kecil itu contohnya usaha fotokopi, rumah makan, salon. Sedangkan usaha menengah contohnya adalah toko bangunan, restoran, dan hotel. Kemudian kenapa sih UMKM itu harus punya perizinan berusaha? Mengenai perizinan berusaha itu telah diatur dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Nah, di pasal ini berbunyi bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatannya harus memiliki perizinan berusaha. Nah, sedangkan perizinan berusaha sendiri merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Untuk perizinan berusaha ini adalah gratis, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai UMKM seperti yang saya sebutkan tadi, seperti toko kelontong, bengkel, usaha rumah makan, salon, itu bisa mendaftarkan usahanya dan sifatnya wajib dan gratis, sehingga Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun, hanya mengikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Kemudian, kalau misalnya perizinan berusaha itu diwajibkan, apa saja sih manfaat dari perizinan berusaha? Manfaatnya itu ada banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, itu akan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum, seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, hingga pendampingan di luar pengadilan. Jadi misalnya UMKM Bapak dan Ibu sekalian ada masalah, tapi jika sudah mempunyai perizinan berusaha, maka akan dibantu proses hukumnya. Kemudian manfaat yang kedua, adanya kemudahan pendampingan dan fasilitasi ekspor. Nah, yang ini dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kemudian manfaat yang ketiga, adanya fasilitasi kemudahan dan kepemilikan hak kekayaan intelektual yang dalam hal ini di dalam negeri dan atau untuk keperluan ekspor. Kemudian manfaat selanjutnya yang keempat, yaitu adanya perlindungan serta kepastian hukum dalam berusaha, sehingga UMKM dapat menjalankan operasional bisnisnya secara aman dan nyaman, tanpa perlu khawatir terhadap ancaman seperti pembongkaran, karena sudah punya izin sebelumnya. Kemudian manfaat yang kelima adalah kemudahan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah karena memiliki surat izin usaha. Misalnya ketika UMKM akan melakukan peminjaman dana pada bank. Kemudian manfaat selanjutnya adalah memudahkan mengembangkan usaha, seperti ketika hendak bekerja sama dengan pengusaha atau perusahaan yang lain. Nah, kemudian adanya bantuan dari pemerintah seperti BLT UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini adanya pandemi COVID-19 itu berdampak banyak ke dalam banyak hal.
Salah satunya adalah berdampak kepada UMKM yang mungkin hasil penjualannya tidak sesignifikan sebelumnya. Nah, saat pandemi kemarin itu, pemerintah mempunyai program membantu UMKM dengan BLT atau bantuan langsung tunai. Kalau tidak salah, bantuan UMKM saat pandemi COVID kemarin itu sebesar 1,2 juta. Nah, syarat dari BLT UMKM itu sendiri adalah mempunyai izin usaha. Jadi, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin mempunyai UMKM, namun belum memiliki perizinan berusaha, di sini saya sangat menyarankan untuk mendaftarkan izin usahanya. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk mendapatkan izin usaha UMKM yaitu yang pertama adalah melalui OSS atau Online Single Submission. OSS ini merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri Pemimpin Lembaga, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota yang dilakukan secara elektronik. Jadi artinya itu Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu mendatangi ke desa atau kelurahan atau eh, ke bupati atau wali kota, namun cukup melalui OSS ini karena sudah terintegrasi secara elektronik. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara mendaftar melalui OSS? Yaitu dilakukan dengan mengakses portal https OSS Go yang sudah saya merah-merahin ini ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa diketik atau disalin. Nah, kemudian nanti di URL itu Bapak dan Ibu sekalian yang akan mendaftarkan perizinan berusaha bisa mengisi data diri. Nanti di sana akan ada pengisian data diri seperti nama, jenis usaha, dan lain-lain. Setelah selesai melakukan pengisian data, maka akan didapatkan NIB atau nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini yang nantinya sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sekalian telah mempunyai izin usaha. Begitu sedikit penjelasan dari saya mengenai perizinan berusaha dalam UMKM. Nah, kenapa perizinan berusaha ini penting? Karena selain diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, perizinan berusaha ini juga sebagai strategi untuk menguatkan UMKM. Setelah UMKM itu menjadi kuat dalam aspek legalitas, maka akan mendapatkan berbagai manfaat yang telah saya sebutkan tadi. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan atau kurang jelas mungkin dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Enjang atas penjelasannya. Sebelumnya selamat datang Pak Wahyudi. Baik, untuk presentasi selanjutnya boleh dipresentasikan program Saudara Ilham. Terima kasih. Baik, apakah suara saya terdengar? Kedengaran ya? Saya izin present screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Mungkin bisa diperbesar supaya lebih jelas. Terima kasih. Jadi di sini saya akan mempresentasikan program saya yaitu sosialisasi penggunaan e-commerce untuk meningkatkan UMKM. Di program ini saya memfokuskan untuk membuat sebuah buklet dengan judul menggunakan Tokopedia sebagai sarana jual beli secara online. Yang pertama ada daftar isi. Pertama, saya ada kata pengantar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat terselesaikan penyusunan buku panduan menggunakan Tokopedia sebagai sarana jual beli online. Semoga buku panduan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dan petunjuk
para pemilik UMKM dengan harapan bisa membantu mensejahterakan para pengusaha. Diakui masih banyak kekurangan dalam buku panduan ini, dan saya meminta maaf jika banyak kesalahan yang tertera di dalam buku panduan ini. Pertama, apa sih sebenarnya e-commerce itu? Secara sederhana, e-commerce adalah sebuah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet atau online. E-commerce sendiri kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional. Lalu, apa itu Tokopedia sendiri? Tokopedia merupakan salah satu mall belanja berbasis online yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko online mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli online aman dan nyaman. Yang pertama, cara mendaftar akun di Tokopedia. Langkah pertama yaitu bisa mendownload aplikasi Tokopedia di Google atau Play Store atau App Store, lalu klik gabung sekarang atau klik daftar untuk membuat akun pembeli. Jadi sebenarnya tidak hanya bisa lewat aplikasi mobile, tapi juga bisa dilakukan lewat website untuk membuka Tokopedia ini. Langkah kedua yaitu masukkan nomor ponsel atau email yang ingin Anda gunakan, ya, terus klik daftar. Langkah ketiga, maaf ya, langkah ketiga, Anda akan dikirimkan sebuah kode verifikasi atau OTP atau one time password ke nomor ponsel atau email yang kamu gunakan. Lalu masukkan kode verifikasi tersebut untuk mengaktifkan akun pembelimu. Ingat ya, kode OTP ini sifatnya rahasia. Jangan pernah berikan kode ini ke siapapun, termasuk orang yang mengaku sebagai pihak Tokopedia. Langkah keempat, tuliskan nama lengkapmu sesuai KTP agar nantinya memudahkan melakukan penarikan saldo atau dana ke rekening pribadi. Klik lanjut. Selamat, akun pembeli sudah jadi. Jadi di sini masih sebagai akun pembeli ya, belum menjadi sebuah akun toko. Lalu yang berikutnya, cara membuka toko di Tokopedia. Pertama bisa membuka aplikasi Tokopedia, lalu ketik buka toko di kolom pencarian, lalu klik buka toko gratis. Lalu Anda akan diarahkan ke dalam halaman buka toko, lalu klik buka toko gratis. Tulis nama tokomu, nama toko tidak bisa diubah. Pastikan Anda sudah menyiapkan nama toko yang sesuai. Setelah isi nama toko, isi domain toko. Domain toko ini nantinya akan berfungsi sebagai link toko yang di link tokomu di Tokopedia. Jadi link toko ini bisa disebarkan ke linknya bisa disebarkan kepada orang lain agar kalau misalnya orang lain membuka link tersebut bisa masuk ke dalam toko Anda. Lalu setelah itu isi survei singkat agar Tokopedia bisa memberikan pengalaman terbaik buat kamu dan bisa memberikan dukungan berjualan yang optimal. Lalu yang terakhir, masukkan alamat lengkap toko. Alamat ini akan digunakan oleh kurir untuk mengambil barang dari toko. Lengkapi nama jalan, nomor bangunan, nomor RT dan RW, kecamatan hingga kode pos. Klik simpan dan selamat, tokomu sudah jadi. Lalu selanjutnya, cara menambahkan produk di Tokopedia. Langkah pertama, buka aplikasi Tokopedia dan masuk ke halaman akun, lalu akun toko. Klik tambah produk untuk menambah produkmu. Langkah kedua, Anda akan diarahkan ke halaman tambah produk dan klik mulai untuk tambah foto produkmu. Jika butuh tips, kamu bisa klik bagian tips pada box ikon lampu berwarna kuning. Ini ya. Langkah yang ketiga, pilih foto produk yang ingin kamu tampilkan. Sebisa mungkin gunakan semua pilihan posisi foto untuk produkmu. Posisi utama, depan, samping, atas, dan detail. Pastikan pakai foto yang paling bagus agar
semakin menarik minat pembeli. Jika semuanya sudah terisi, klik lanjut. Langkah yang keempat, masukkan nama produk yang tepat dan sesuai. Tokopedia akan memberikan nama berdasarkan kata kunci yang banyak dicari pembeli. Gunakan rumus penamaan produk yang benar ya, jenis produk, merek produk, dan keterangan tambahan. Langkah yang kelima, pilih kategori produk yang tepat. Jika tidak, produkmu tidak akan muncul di halaman pencarian pembeli. Jadi pastikan kategori produk yang kamu pilih tepat. Langkah keenam, masukkan harga produk yang kompetitif. Untuk beberapa seller terpilih juga bisa menggunakan rekomendasi harga dari Tokopedia. Langkah ketujuh, masukkan informasi lainnya seperti jumlah stok, minimum pemesanan, lalu klik lanjut. Langkah kedelapan, tulis deskripsi produk dengan jelas seperti ukuran produk, keterangan tambahan, dan detail produk. Langkah yang kesembilan, jika produkmu memiliki variasi dan ukuran atau warna, kamu dapat menambahkan varian produknya dengan cara klik tambah varian. Langkah yang ke-10, atur varian produkmu berupa warna, ukuran, atau ukuran. Setelah itu klik tambah pada masing-masing varian untuk menambah detailnya. Jika kamu pilih warna sesuai dengan produkmu. Dan itu bisa lebih dari satu. Jika warna tidak tersedia, klik tambah varian, kemudian masukkan warna dan klik simpan. Langkah ke-12, selanjutnya masukkan varian ukuran, pilih jenis ukuran, dan bisa lebih dari satu, lalu kemudian klik simpan. Langkah yang ke-13, masukkan foto varian untuk masing-masing warna atau ukuran, kemudian klik lanjut. Maaf ya. Lalu langkah yang ke-14, masukkan detail harga untuk masing-masing varian dan pilih salah satu varian sebagai varian utama, kemudian klik simpan. Langkah yang ke-15, selanjutnya isi detail pengiriman untuk berat produk dan asuransi. Selalu aktifkan asuransi pengiriman agar kamu terhindar dari rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Lalu klik selesai. Kemudian bab proses pesanan di Tokopedia. Langkah pertama, buka aplikasi Tokopedia dan masuk ke halaman akun, lalu akun toko, dan klik pesanan baru. Langkah kedua, pilih pesanan baru yang ingin diproses, lalu klik terima pesanan. Langkah ketiga, setelah itu kamu bisa melihat detail dari kurir, kode booking, serta alamat pembeli, kemudian persiapkan barang yang akan dikirim dengan rapi. Langkah keempat, jangan lupa cantumkan kode booking di kemasan barang kamu. Apabila kamu mengirim barang secara konvensional, cukup menunjukkan detail kode booking tanpa harus membayar biaya pengiriman lagi. Langkah kelima, jika sudah meletakkan barang di kantor agen dan mendapatkan nomor resi, kamu cukup klik konfirmasi pengiriman atau cukup menunggu konfirmasi secara otomatis. Jika kamu menggunakan kurir yang memiliki layanan pick up, klik request pick up untuk pilihan dijemput kurir. Jika request pick up berhasil, kurir akan menjemput paketmu. Layanan pengiriman yang datang ke kantor agen yang tersedia ada JNE, Tiki, Pos Indonesia, Wahana, Si Cepat, dan JNT Express. Lalu layanan pengiriman sistem pick up ada GoSend, Grab Express, Ninja Express, Antar Aja, Si Cepat, Trax Kiriman Express, dan Lion Parcel. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Mungkin pertanyaannya dapat kita kumpulkan di akhir saja ya. Oke, kalau gitu. Baik. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi dari program saya. Saya izin mematikan presentasi. Terima kasih Ilham atas pemaparannya. Selanjutnya saya izin share screen untuk mempresentasikan program saya.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Baik. Jadi program saya ini outputnya adalah berupa poster sederhana penjelasan secara singkat mengenai instalasi hidroponik. Selain itu ada juga video yang akan diupload di kanal YouTube kami sebagai pelengkap dari penjelasan poster ini. Hidroponik sendiri itu merupakan salah satu sistem budidaya tanaman dengan media air yang berisi zat hara. Sistem ini mudah dilakukan di pekarangan rumah karena tidak membutuhkan lahan yang luas serta tidak melibatkan pengolahan lahan. Nah, dalam poster yang saya buat ini, saya memilih dua sistem instalasi, yaitu ada instalasi sistem sumbu atau dapat disebut dengan wick system, biasa disebut dengan wick system, serta sistem NFT atau nutrient film technique yang akan dijelaskan dalam poster sederhana ini. Penjelasannya juga singkat. Nah, sistem sumbu sendiri itu merupakan sistem pasif dalam hidroponik karena akar tidak bersentuhan langsung dengan air. Dinamakan sistem sumbu karena dalam pemberian asupan nutrisi melewati air, akar tanaman disalurkan dengan media atau alat bantu. Kelebihannya sistem sumbu ini paling sederhana di antara sistem hidroponik lainnya, sehingga harga pembuatan dan perawatannya relatif lebih murah. Selain itu, frekuensi pemberian nutrisi juga lebih jarang dibanding sistem yang lainnya, serta mudah dipindahkan karena sistem ini sederhana. Skema sistem sumbu ini seperti ini. Seperti terlihat pada gambar. Nah, prinsip kerjanya sendiri sistem wick itu menggunakan prinsip kapilaritas, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Sumbu yang digunakan dalam sistem ini biasanya berupa kain flanel atau bahan lain yang dapat menyerap air. Jadi biasanya di sini nanti di bawahnya itu ada wadah untuk menampung air, lalu di atas ada wadah untuk menempatkan tanaman, dan kedua wadah ini bisa disambungkan dengan kain flanel atau tali fibrosa atau bahan lainnya seperti tali wol atau tali-tali lainnya yang mudah menyerap air, sehingga tali tersebut mengenai tanah dan menyalurkan airnya ke dalam akar. Alat bahannya sendiri itu ada ember bekas ukuran sedang, ember bekas juga bisa, yang ini untuk menampung larutan nutrisi atau bisa juga diganti dengan baskom atau yang lainnya. Lalu papan datar atau tutup dari ember bekas ini ukurannya juga disesuaikan dengan diameter ember sehingga papan dapat menutup ember dengan baik. Kemudian papan tersebut dilubangi sesuai ukuran netpot. Nah, netpot sendiri itu sebagai tempat tanaman tumbuh. Kemudian ada rock wool sebagai media tanam, tempat diletakkannya bibit tanaman. Kemudian rock wool ini diletakkan di dalam netpot. Kemudian netpot tersebut disisipkan di papan datar yang tadi sudah dilubangi. Lalu ada kain flanel atau tali fibrosa atau bahan lain yang mudah menyerap air untuk media penyerapan larutan nutrisi ke tanaman. Ini nanti disambung ke rock wool-nya. Setelah itu bagian kain flanel ini
harus mengenai larutan nutrisi dan si rockwool ini sehingga mengenai tanaman. Nah, selanjutnya ada instalasi nutrient film teknik atau NFT. Konsep dasar dari NFT ini adalah suatu sistem metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Kelebihannya, sistem NFT ini cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Masa tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibanding sistem hidroponik konvensional. Perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah. Selain itu, sistem NFT juga mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi, sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Nah, prinsip kerjanya larutan atau air dan nutrisi ini mengaliri akar tanaman dengan dipompa dari reservoir, bersirkulasi secara kontinu selama 24 jam pada talang dengan kemiringan 5%. Kecepatan aliran yang masuk diatur berkisar 0,3 sampai 0,7 liter per menit saat pembukaan keran. Aliran dalam sistem tersebut boleh berhenti dengan batas waktu maksimal selama 10 menit dan setelah itu harus dialiri larutan lagi. Karena perakaran tanaman tidak boleh terlalu lama kering. Pada sistem NFT, komponen inti yang menampung diantaranya ada talang, tangki penampung untuk menampung larutan nutrisi. Jadi nanti di bawah seperti gambar di sini, di bawah sini ada tangki penampung yang dipasangi oleh pompa, sehingga pompanya ini digunakan untuk memompa air ke dalam pipa yang kecil ini, lalu airnya mengalir dan melalui talang air yang ada di sini. Talang air ini juga bisa diganti dengan pipa yang lebih besar yang lebih besar daripada pipa aliran dari sini, dari penampung, sehingga larutan nutrisi mengalir melalui akar-akar tanaman yang ada di sini. Nah, ini alat dan bahannya itu ada box container atau bak penampung seperti pada skema ini untuk menampung larutan nutrisi, pipa PVC 0,5 inch dan 2 inch. Ini digunakan untuk menyalurkan larutan nutrisi ke tanaman maupun air. Balikan kembali ke kontainer ini yang 0,5 inch. Jadi pipa yang kecil ini 0,5 inch, yang besar bisa menggunakan pipa 2 inch yang dilubangi sesuai ukuran net pot. Seperti ini, net pot yang kecil ini. Lalu selanjutnya ada net pot sendiri yang sudah saya jelaskan tadi, seperti tadi sama saja. Rockwoolnya juga sebagai media tanam bisa. Lalu ada di 0,5 inch dan 2 inch, yaitu untuk menyambung saluran-saluran pipa sambungannya. Lalu ada keran pembuka dan penutup, bisa diletakkan di sekitar sini di pompanya untuk membuka atau menutup aliran nutrisi ke tanaman. Serta ada dop 0,5 inch dan 2 inch sebagai penutup ujung-ujung pipa supaya airnya tidak terbuang kemana-mana. Serta ada pompa akuarium untuk membawa larutan nutrisi menuju tanaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk lengkapnya dapat dilihat di YouTube channel KKN kami yang akan kami share kembali di grup WhatsApp. Terima kasih. Untuk selanjutnya, karena di sini tersisa Pak Wahyudi dan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari program-program kami, sebagian program kami yang kami presentasikan.
Untuk contoh tanamannya apa aja itu, Mbak? Oh iya, untuk contoh tanamannya itu bisa tanaman kangkung, pokcoy, sawi juga bisa, Pak. Contohnya seperti itu. Sayur-sayuran ya? Iya, sayur-sayuran, Pak. Jadi bisa untuk yang sederhananya itu instalasi yang sistem wick. Jadi nanti bisa ditumbuhin di pekarangan rumah sayur-sayuran tersebut. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Wahyudi. Terima kasih nggih Pak sudah menghadiri meet kali ini. Ya, Mbak, sama-sama. Sebelumnya dari Pak Wahyudi, apakah memiliki pertanyaan untuk output dari kami lainnya, J, Pak? Dari Ilham mungkin tentang Tokopedia, dan Enjang kalau tidak salah tentang e-commerce ya kalau tidak salah. Mungkin Bapak dapat memberikan tanggapan, kritik, saran, dan pertanyaan lainnya, J, Pak, bila ada. Terima kasih, Pak. Untuk program yang lainnya tidak ada, terima kasih. Mungkin YouTube-nya aja dikirim ke grup. Oh, nggih. Baik, Pak. Matur nuwun, Pak, atas informasinya, nggih. Sama-sama. Nggih. Karena sepertinya sudah tidak ada, mungkin dapat ditutup saja, nggih, untuk program presentasi penyuluhan serta forum diskusi dari subunit J, Bapak teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Wahyudi dan teman-teman sekalian atas waktunya. Semoga output program dari kami bermanfaat untuk Bapak serta warga dusun lainnya. J, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami itu masih banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak-Bapak sekeluarga serta warga desa selalu baik dan sehat juga ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih teman-teman juga atas prestasinya. Mungkin meeting kali ini dapat diakhiri. Ya, silakan Saudara Vincent. Anjing. Saya stop record dulu ya. Siap. Untuk link recordnya itu akan saya upload ke YouTube. Lalu link videonya akan dikirimkan ke grup koordinasi besar. Lalu akan saya kirimkan juga link video YouTube ke subunit untuk disampaikan ke grup bersama Duku Wargan J. Akan saya